mengapa suatu perusahaan melakukan desentralisasi. Tapi sebelum itu, saya akan membahas apa sih desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang pada manajer tingkat bawah untuk membuat suatu keputusan dan melaksanakannya di area yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah kita mengetahui apa itu desentralisasi, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa perusahaan melakukan desentralisasi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan desentralisasi. Alasan yang pertama adalah untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Maksudnya adalah kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Ketika suatu organisasi tumbuh dalam ukuran dan beroperasi pada wilayah dan pasar yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi-kondisi yang terjadi di wilayah tersebut atau kurang memahami kondisi lokal. Namun, manajerial yang berada pada jenjang yang lebih rendah, yang berhubungan dekat atau berhubungan langsung dengan kondisi-kondisi pengoperasian mempunyai akses yang lebih untuk informasi tersebut. Sehingga, manajerial yang berada pada jenjang yang lebih rendah sering unggul dalam pembuatan keputusan-keputusan yang lebih baik. Alasan yang kedua adalah memfokuskan manajemen pusat. Maksudnya adalah mendesentralisasi keputusan-keputusan organisasi manajemen pusat bebas berperan dalam perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Kelangsungan operasi jangka panjang dari organisasi harus lebih penting bagi manajemen pusat daripada operasi sehari-hari. Karena pada umumnya, keputusan-keputusan yang diambil pada tingkat manajemen yang lebih rendah tidak untuk jangka panjang dan bukan merupakan suatu keputusan strategis suatu organisasi. Alasan yang ketiga adalah melatih dan memotivasi para manajer. Maksudnya adalah organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer yang lebih tinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang terduga maupun yang tidak terduga, seperti manajer telah pensiun, pengembangan sayap organisasi, keluar dari organisasi, sakit, ataupun meninggal dunia. Dalam hal ini memungkinkan manajer puncak mengevaluasi kapabilitas para manajernya. Pertanggungjawaban yang lebih besar mampu menghasilkan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan manajer lokal untuk berupaya lebih baik. Hal tersebut secara otomatis akan memunculkan inovasi dan kreativitas yang lebih baik. Alasan yang keempat adalah daya saing, meningkatkan daya saing. Maksudnya, perusahaan yang tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan berbagai divisi. Perusahaan-perusahaan besar sekarang menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bertahan apabila tetap mengoperasikan divisi yang tidak berdaya saing. Sekian penjelasan mengenai mengapa perusahaan melakukan desentralisasi. Terima kasih. Untuk sub nomor 2, saya akan mempresentasikan tentang perbedaan
Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Selanjutnya, perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel atau disebut juga variable costing membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diberlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Slide berikutnya, perhitungan biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi bisa juga disebut dengan absorption costing, membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk bukan biaya periode. Overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Untuk berikutnya, pelaporan segmen. Dasar perhitungan biaya absorpsi. Sebuah perusahaan yang memproduksi stereo dan perekam video di suatu pabrik tunggal dan menggunakan kalkulasi biaya absorpsi. Untuk pelaporan internal dan eksternal menyajikan laporan laba rugi produk dan dalam total selama tahun 2001. Setelah melihat kinerja tahun 2001, Presiden Direktur memutuskan untuk menghentikan produksi perekam video dengan alasan untuk meningkatkan laba sebesar $30.000. Lalu ini adalah contoh laporan laba rugi segmen di 2001. Untuk biaya absorpsinya contohnya seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk laporan laba rugi segmen di 2002. Biaya absorpsinya contohnya juga seperti ini. Slide berikutnya, berdasarkan laporan tahun 2002, ternyata laba turun sebesar $55.000. Mengapa hasilnya demikian? Direktur utama mengendalikan pada informasi biaya yang digabungkan dengan sistem laporan keuangan eksternal. Namun, informasi yang dibutuhkan untuk pelaporan untuk internal sering berbeda dari informasi yang diperlukan untuk pelaporan eksternal. Perilaku biaya dan ketelusuran biaya mungkin tidak menjadi perhatian utama pada pelaporan yang disusun untuk kepentingan pihak eksternal. Tetapi hal ini penting bagi manajer yang sedang berusaha membuat keputusan strategis. Terus selanjutnya pelaporan segmen dasar perhitungan biaya variabel. Jadi ini adalah contoh untuk laporan laba rugi segmen di 2001. Untuk biaya variabelnya seperti ini contohnya. Berikutnya, dari laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel di slide yang tadi, terlihat bahwa dengan kalkulasi biaya variabel ini lebih berguna daripada bentuk kalkulasi biaya absorpsi. Perhatikan bahwa stereo dan perekam video memiliki margin kontribusi positif yang besar, yaitu $95.000 untuk stereo dan $80.000 untuk perekam video. Kedua produk menghasilkan penjualan yang melebihi biaya variabel yang dapat digunakan untuk membantu menutup biaya tetap perusahaan. Lanjutannya, namun sebagian dari biaya tetap perusahaan disebabkan oleh segmen itu sendiri.
Jadi, ukuran real kontribusi laba dari masing-masing segmen adalah kelebihan setelah biaya tetap langsung ditutupi. Kontribusi laba setiap segmen setelah penutupan biaya tetap umum perusahaan disebut margin segmen atau juga bisa dibilang segmen margin. Suatu segmen harus mampu menutup paling tidak biaya variabel dan biaya tetap langsung. Kesimpulannya, dari laporan laba rugi segmen yang tadi di slide tadi, kita ketahui bahwa perekam video menyumbang $55.000 untuk menutupi biaya tetap umum di PT ABC. Apabila lini tersebut dihapus, total laba turun sebesar $55.000. Karena itu penghapusan lini perekam video adalah suatu keputusan yang salah, dan kita sekarang mengetahui di mana kesalahannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titis Wula Farmasari. Saya akan menjelaskan tentang ROI atau Return on Investment atau laba atas investasi, atau juga bisa disebut dengan tingkat pengembalian investasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ROI. ROI adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. ROI juga dapat artinya apa? ROI memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas bisnis dengan jelas, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian tingkat pemberian investasinya. Yang perlu diperhatikan dalam ROI apa? Yaitu jika ROI itu bernilai negatif. Jadi jika ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali, karena nilai negatif merupakan kerugian. Tapi sebaliknya teman-teman, jika ROI bernilai positif, maka memberikan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan ROI dalam mempertimbangkan rencana investasi. Yang pertama, perusahaan dapat mengukur efisiensi berbagai aspek karena sifat ROI menyeluruh. Kegunaan ini maksimal jika akuntansinya sudah dijalankan dengan baik. Yang kedua adalah perbandingan dengan perusahaan lain. Perbandingan dengan perusahaan lain ini teman-teman dapat dilakukan jika rasio industri tersebut telah diketahui. Selanjutnya, dasar dalam mengambil keputusan investasi. Dasar dalam pengambilan keputusan investasi ini dapat dilakukan baik dalam pembelian maupun dalam pendanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari ROI. Yang pertama, sulit untuk membandingkan rate of return antar perusahaan. Karena apa? Karena mungkin perusahaan itu prakteknya itu akuntansinya itu berbeda, sehingga perbedaan ini dapat mengakibatkan kesalahan perbandingan. Yang kedua, fluktuasi nilai uang bisa berpengaruh terhadap perhitungan profit margin. Karena apa? Karena adanya perbedaan atas pembelian yang dilakukan saat inflasi dan saat tidak inflasi, teman-teman. Yang ketiga yaitu belum bisa dipastikan efektivitasnya karena tidak menghitung biaya modal. Sedangkan teman-teman, biaya modal itu juga penting loh untuk melihat penggunaan modal. Selanjutnya kita akan masuk ke cara menghitung ROI. Cara menghitung ROI. Yang pertama, kita harus mengumpulkan dasar informasi seperti laba atas investasi. Selanjutnya kita harus mengetahui investasi awal, mulai dari anggaran hingga waktu yang digunakan. Selanjutnya kita membuat persamaan sehingga kita dapat menerapkan perhitungan ROI. Langsung saja teman-teman, kita lihat rumus dari ROI. Ini adalah rumus dari ROI. ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Investasi ini adalah investasi awal ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat
contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, jika investasi sebesar 10 juta menghasilkan penjualan sebesar 15 juta, berarti diperoleh laba sebesar 5 juta. Maka secara sederhana perhitungan ROI dalam presentase adalah, pertama kita harus mencari laba investasinya, yaitu rumusnya adalah total penjualan dikurangi jumlah investasi awal. Total penjualannya 15 juta dikurangi 10 juta sama dengan 5 juta, yaitu laba investasinya. Langsung kita masuk ke rumus ROI. Rumus ROI 15 juta itu adalah penjualan dikurangi 10 juta adalah investasi awal, dibagi 10 juta itu investasi awal, dikali 100%, yaitu 50%. 50% hasil dari ROI. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal yang kedua. Perusahaan ABC berinvestasi dengan nilai 200 juta rupiah kepada usaha penjualan alat musik spesialis gitar. 200 juta adalah investasi awal. Selanjutnya, keuntungan penjualan berhasil didapatkan oleh perusahaan ABC sejumlah 280 juta, yaitu penjualannya, sehingga laba investasinya dihasilkan 80 juta. Selanjutnya kita masuk ke ROI, tinggal kita masukkan penjualannya 80 juta dikurangi investasi awalnya 200 juta dibagi 200 juta dikali 100%, hasilnya adalah 40%. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu Rusli membeli sebuah rumah yang dilelang dengan harga 500 juta. Karena kondisi rumahnya sangat buruk, ia memutuskan untuk melakukan renovasi. Ia mengeluarkan dana sebesar 350 juta untuk renovasinya. Setelah rumah selesai direnovasi, ia menjual rumah tersebut dengan harga 800 juta rupiah. Berapakah ROI dari rumah Rusli? Yang pertama, kita harus mencari modal yang ditanam. Modal yang ditanam adalah 500 juta ditambah 350 juta sama dengan 850 juta. 850 juta ini adalah investasi awalnya ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita masuk ke laba investasi, tinggal kita masukkan laba investasi juga bisa disebut dengan pendapatan yang dihasilkan, yaitu 800 juta dikurangi 850 juta sama dengan negatif 50 juta. Langsung kita masuk ke ROI nya, tinggal penjualannya 800 juta dikurangi investasi awalnya 850 juta dikurangi 850 juta dikali 100%, hasilnya adalah negatif 5,88%. Jadi nilai negatif tadi apa teman-teman? Jika nilai negatif investasi tersebut harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena jika ROI-nya itu negatif, itu merupakan kerugian teman-teman. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang peran harga transfer di perusahaan yang terdesentralisasi. Pertama, kita harus tahu apa itu desentralisasi. Desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang pengambilan keputusan pada jenjang yang lebih rendah. Nah, kita tahu di dalam sebuah perusahaan pastinya ada suatu organisasi. Nah, di dalamnya juga pasti ada sebuah strukturnya. Nah, di dalam perusahaan tingkat atas struktur pasti manajer. Nah, disitulah hak dari manajer untuk mendelegasikan wewenangnya kepada karyawannya atau kepada manajer divisi 1 atau divisi 2, divisi 3. Nah, seperti itu yang dinamakan desentralisasi. Nah, selanjutnya di sini penetapan harga. Nah, yaitu penetapan harga
merupakan proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Contoh dalam suatu perusahaan ketika memproduksi suatu produk, sebelum dijual ke konsumen ataupun dalam bentuk jasa atau yang akan diterima oleh konsumen atau produsen, sebelum itu perusahaan menetapkan harga terlebih dahulu atau menetapkan tarif. Itu yang dinamakan penetapan harga. Menetapkan harga yang sesuai itu memang salah satu keputusan yang tersulit yang dihadapi para manajer ketika menetapkan harga. Karena keputusan semacam itu mempengaruhi jangka panjang kelangsungan hidup setiap perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Tujuan jangka panjang perusahaan harus menyertakan kebijakan penetapan harga. Di sini ada harga. Apa itu kebijakan harga? Salah satu cara di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing mereka. Jadi untuk membedakan perusahaan itu harus menggunakan kebijakan harga untuk membedakan diri dari pesaing-pesaing yang lain. Dan untuk setiap merek produk, perusahaan telah mengidentifikasi segmen pasar yang ingin dilayani dan telah mengembangkan harga. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tidaknya itu. Di sini ada kebijakan harga. Ada A, mengidentifikasi dan mengikuti strategi penentuan harga jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk penentuan harga harus memperhatikan jangka pendeknya, jangka panjangnya juga. Yang B, memaksimalkan laba. Jadi memaksimalkan laba secara tradisional menjadi tujuan utama kebijakan harga. Salah satu indikator kunci dari potensi keuntungan adalah peningkatan pangsa pasar. C, mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar. Jadi ini terkait erat dengan strategi penetapan harga untuk meningkatkan pangsa pasar dengan mengurangi harga di bawah biaya dapat menjadi bencana ekonomi kecuali langkah seperti itu disertai dengan strategi yang dikompensasi pendapatan yang hilang. Yang D, menetapkan harga yang bertanggung jawab secara sosial. Kebijakan harga dari banyak perusahaan sekarang mempertimbangkan berbagai masalah sosial, termasuk faktor lingkungan, pengaruh suatu populasi yang menua, kendala hukum, dan masalah etika. Yang E, mempertahankan tingkat pengembalian investasi minimum. Jadi tujuan kebijakan penetapan harga lainnya termasuk mempertahankan pengembalian minimum investasi dan meningkatkan nilai daya pelanggan. Selanjutnya F, menjadi fokus pelanggan. Mengambil pelanggan perlu menjadi pertimbangan saat menentukan harga atau meningkatkan produk nilai bagi pelanggan penting atau tidaknya. Itu ada 3 alasan. Alasan yang pertama itu ada kepekaan terhadap pelanggan, terus penerimaan pelanggan, terus harga yang mencerminkan
nilai tambah. Selanjutnya di sini ada harga transfer. Nah, apa itu harga transfer? Nilai produk atau jasa yang dipertukarkan atau diperjualbelikan antar pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan. Kemudian dari harga transfer untuk perusahaan yang desentralisasi. Pertama, untuk mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Harga transfer menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer divisi untuk mendapatkan laba. Kedua, berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba residu dan nilai tambah ekonomi atau economic value added atau biasa disingkat EVA. Metode analisis kinerja keuangan bermacam-macam. Salah satunya adalah residual income atau yang juga sering disebut laba residu maupun laba residual. Menurut Siegel dan Salim yang diterjemahkan oleh Krisnawati, residual income merupakan pendapatan operasional yang dapat diperoleh pusat investasi di atas pengembalian atau return minimum dari asetnya. Jika nilai residual income yang dihasilkan positif, maka ada selisih antara dana yang dibutuhkan oleh kreditur dan pemilik modal. Kelebihan dan kekurangan residual income. Kelebihan yang pertama, aktiva dengan risiko yang berbeda dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda pula. Yang kedua, memungkinkan semua pusat laba mempunyai sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Yang ketiga, residual income adalah laba ekonomi yang memperhitungkan penghasilan minimum yang harus dicapai oleh aktiva. Kekurangan yang pertama, kinerja yang dibatasi untuk satu periode akuntansi membuat manajer pusat laba lebih berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek. Yang kedua, metode depresiasi yang dipakai perusahaan sangat memengaruhi residual income. Yang ketiga, hasil akhir yang berupa angka absolut membuat perbandingan antara residual income satu pusat laba dengan pusat laba lain dengan nilai investasi yang berbeda lebih sulit dilakukan. Cara menghitung residual income. Formula residual income dapat dinyatakan sebagai berikut. RI sama dengan laba operasi bersih kurangi tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Yang kedua, RI sama dengan laba operasi bersih kurang biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Contoh yang pertama, PT Sriwijaya mempunyai aset operasional sebesar 1 juta dengan laba bersih senilai 18 juta dan minimum return on asset adalah 20%. Maka RI sama dengan 18 juta kurangi 20% dikali 100 juta sama
800 juta rupiah. Adapun minimum return on assetnya 12%, maka RI divisi A 240 juta dikurangi 12% dikali 1 miliar sama dengan 240 juta dikurangi 120 juta, hasilnya 120 juta. Itu untuk RI divisi A. Selanjutnya untuk RI divisi B 800 juta dikurangi 12% dikali 5 miliar sama dengan 800 juta dikurangi 600 juta, hasilnya adalah 200 juta. Berdasarkan perhitungan ini dapat dilihat bahwa ternyata walau secara nominal laba bersih divisi B lebih besar dibandingkan divisi A, nyatanya kinerja divisi A lebih baik. Pasalnya dengan nilai investasi 5 kali lebih besar dibandingkan divisi A, divisi B ternyata hanya menghasilkan laba 66% lebih banyak. Menghitung tingkat ekonomi value added atau EVA. Dalam menghitung tingkat nilai tambah ekonomi, ada beberapa faktor yang harus dicari atau dihitung terlebih dahulu, seperti NOPAT dan cost of capital. Seperti yang dikatakan oleh S.J. Siang, sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian mengenai ekonomi value added, di mana EVA adalah sama dengan NOPAT kurangi biaya modal. Biaya modal sama dengan modal yang diinvestasikan perusahaan dikalikan rata-rata tertimbang dari biaya modal. WACC sama dengan jumlah biaya dari setiap komponen modal, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya dalam struktur modal perusahaan pada nilai pasar. Yang selanjutnya, keunggulan ekonomi value added atau EVA. Keunggulan yang akan didapat oleh perusahaan yang menerapkan konsep ekonomi value added dalam pengukuran kinerjanya adalah EVA dapat menghitung laba ekonomi sebenarnya pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, EVA mencerminkan residual income yang tersisa setelah semua biaya modal termasuk modal saham telah dikurangkan. Lebih singkatnya, tingkat ekonomi value added suatu perusahaan atau sebuah divisi dalam perusahaan dapat dihitung dengan rumus EVA sama dengan NOPAT kurangi capital charges, di mana NOPAT sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi tax, capital charges sama dengan invested capital dikali cost of capital. Invested capital adalah modal yang diinvestasikan oleh perusahaan atau unit bisnis dalam perusahaan. Sedangkan cost of capital dapat dicari atau dihitung dengan menggunakan metode biaya modal tertimbang rata-rata atau weighted average cost of capital atau WACC. Sebetulnya banyak para pakar ekonomi yang ikut serta merumuskan cara untuk menghitung EVA. Akan tetapi dari semua itu, rumus di atas adalah rumus yang paling dapat dimengerti dan dipahami serta cukup sederhana untuk dapat diaplikasikan dalam menghitung tingkat nilai tambah ekonomi dalam hal untuk mengukur kinerja perusahaan atau divisi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, contoh. Berikut ini adalah data-data untuk menghitung EVA PT EFG untuk tahun 2012. Laba operasi 150 miliar, total aset 1 triliun, liabilitas lancar 200 miliar, WACC 12%, tarif pajak 25%. Cara perhitungannya,
EVA sama dengan laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak dikurangi WACC dikali total aset dikurangi liabilitas lancar. EVA sama dengan 150 miliar dikali 1 dikurangi 25% dikurangi 12% dikali 1 triliun dikurangi 200 miliar. EVA sama dengan 16,5 miliar. EFA PT EFG di tahun 2012 lebih besar dari nol sehingga perusahaan mampu menciptakan kekayaan untuk memegang sahamnya.
Thank you.